semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Selamat pagi, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala tugas, apa yang menjadi tanggung jawab aktivitas, biarlah yang mendasari atau memberkatkan hidup kita dengan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa di surga, di tempat tinggi, kami selalu bersyukur ya Allah, dan mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami tahu si iblis sungguh licik untuk membuat kami jauh dari Tuhan. Tetapi dengan firman yang memberangkatkan kami yakin selalu di dalam lindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Materaikan ya Allah Roh Kudus-Mu buat kami mengerti firman yang kami dengarkan. Dalam Kristus dengar ya Allah doa kami ini. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini, Senin 28 April 2025, yang tertulis dalam Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai 14, beginilah bunyinya. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang yang sudah berhasil meraih beberapa kesuksesan. Dia memiliki pangkat, jabatan, dan beberapa properti, serta bisnis yang sukses. Namun seiring demikian telah membawa perubahan pada kehidupan dia. Ya, mungkin menjadi pribadi yang tinggi hati dan kurang peduli akan sesama, bahkan menganggap diri enggak level dengan orang-orang tertentu. Padahal orang tahu bagaimana kehidupan dia dulu, sungguh memprihatinkan dalam segala hal, serba kekurangan. Sehingga dikatakan orang yang demikian lupa kacang akan kulitnya. Demikianlah yang mau disampaikan dalam nas renungan ini. Jangan lupa atau sombong bahwa segala sesuatu yang mereka punya, raih, miliki adalah berasal dari Allah. Bukan dengan kebolehan atau kekuatan mereka sendiri, tapi Allah lah yang memberi dan memberkatinya. Kejatuhan manusia ke dalam mengandalkan diri dan kekuatannya tidak sedikit kita dapati karena apa yang ia punya justru semakin membuat dia jauh dari Allah, jatuh dalam keegoisan dan kesombongan. Allah menegur bangsa Israel untuk tidak jatuh dalam hal demikian, tetapi mengingat dan menyadari bahwa semuanya pemberian Allah semata-mata.
Seperti yang dikatakan dalam ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan dan memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Musa mengingatkan agar berhati-hati terhadap kesombongan. Bila mereka nanti menikmati berkat melimpah di Kanaan, mereka tidak boleh melupakan Tuhan yang menyelamatkan mereka dengan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Sama seperti kita, jangan pernah melupakan Tuhan yang telah memberi berkat melimpah dan menyelamatkan, menebus kita dari berbagai dosa yang kita lakukan, yang aturannya kematian yang menjadi jalan hidup kita, tetapi menjadi keselamatan. Allah di dalam Yesus turun ke tengah-tengah dunia ini agar manusia terselamatkan dan memperoleh pengampunan. Oleh belas kasihan Allah, perjalanan kita hingga detik ini selalu dijagai, diberkati, digendong, diayomi, dipenuhi apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Kiranya sepanjang hidup yang diberi Allah, tetap mensyukuri dan memuji, memuliakan Allah. Dan ketika itu tidak kita syukuri atau melupakan Allah, pastinya menerima hukuman dan kematian selama-lamanya. Karena itu, jangan terlena, jangan sombong, jangan terbawa arus duniawi, tapi imanilah dan tunduklah hanya kepada Allah saja. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu yang mengingatkan kami setiap harinya, supaya kami jangan lupa kepada Allah. Apapun yang kami raih, kami sandang, kami miliki, baik jabatan, kesehatan, ataupun harta. Semuanya itu adalah anugerah semata Tuhan. Walaupun kadang kami meraih segala impian kami, kesuksesan, itu adalah karena karunia Allah. Allah mengizinkan kami miliki, karena Allah adalah sumber segala sesuatunya. Jangan biarkan Tuhan kami menjadi sombong dan tinggi hati. Tetapilah Tuhan jadikan kami seperti padi, semakin berisi semakin berunduk. Bapa di dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Biarlah anak-anak kecil bertumbuh di dalam kesehatan, yang dalam sekolahan, yang jauh dan dekat. Jaga mereka Tuhan. Ingatkan mereka, memberi hati mereka berdoa bersekutu dengan Tuhan. Anak yang takut akan Tuhan. Ingatkan mereka untuk mengulangi segala mata pelajaran, sehingga waktu ujian mereka mendapat nilai yang bagus, sehingga itulah menghantar mereka untuk meraih masa depan mereka. Tolong jemaat-Mu Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit, sembuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Yang dalam duka karena kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, hibur Tuhan, topang yang lemah. Ingatkan mereka Tuhan untuk hanya berserah kepada Tuhan dan memperoleh kesehatan dan juga kecukupan dalam hidup, untuk selalu mengucap syukur. Dan buat kami semua Tuhan dalam kehidupan selalu dalam kerendahan. Biarlah hidup kami dalam segala hal mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Kami menjadi anak dan pewaris kerajaan-Mu kelak. Terima kasih Bapa, dengar dan sempurnakan doa kami hanya dalam Kristus.
Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan pernah menyerah meski apapun kesusahanmu. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.